Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah mandi? Sudah. Sudah gosok gigi? Sudah. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Disiapkan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada izin? Izin ya. Baik. Untuk pelajaran hari ini anak-anak, kita belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Coding apa coding? Coding adalah kode atau pemrograman supaya kita belajar berpikir komputasional, dalam artian kita harus bisa berpikir canggih sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus berpikir canggih atau berpikir komputasional, kita berpikir seperti komputer. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita memecahkan masalah kita sendiri. Nah, kecerdasan artifisial di sini seperti kita contohkan AI. AI itu kita contohkan seperti Google Voice, ya. Kecerdasan artifisial itu adalah kita contohkan Google Voice. Google Voice biasanya kamu kalau bermain HP nggak malas mengetik, kamu pakai suara Google. Google, tolong carikan resep masakan nasi goreng. Nanti di situ akan muncul. Nah, situ. Baiklah anak-anak, kita sekarang mindfulness dulu. Kita saksikan. Sendiri. Nah, apa itu KI? KA.
Biasanya AI di situ. Pernah lihat kalau ada di Facebook AI ya. Mesin yang mampu meniru kemampuan kecerdasan manusia. Itu AI namanya. Sudah. Sebenarnya kalian sudah sering menggunakan. Cuman kalian belum tahu istilahnya itu. Di WhatsApp juga sudah ada AI. Ya, Meta namanya, Meta AI. Tulisannya Meta AI, tapi dibaca Meta AI. Nah, itulah kecerdasan artifisial. Kita lanjut. Nah, AI ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas seperti berpikir, belajar, menyelesaikan masalah, mengenali suara dan gambar, seperti membuat keputusan. AI akan mengenali suara burung. AI juga akan mengenali suara-suara macan, suara sapi. Coba kamu sebutkan. Coba bunyikan suara burung. Pasti AI itu juga akan menampilkan suara burung. Oke? AI bisa bunyikan suara harimau. Pasti Google akan membunyikan suara harimau. Ngerti ya? Ngerti? Barisan sini ngerti? Baik, kita lanjut. Nah, contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari sudah ditampilkan. Misalkan kalian nonton YouTube, kalian suka nonton film anak-anak, Upin Ipin. Nanti kalian scroll ke bawahnya pasti ada permainan Batman, permainan Superman, film Oscar. Rekomendasinya apa? Akan merekomendasikan film atau lagu yang kalian cari, inginkan, betul. Kemudian di Netflix, Spotify juga bisa membuat playlistnya sendiri. Buat aja kamu ketik aja lagu daerah Indonesia. Pasti di situ nanti akan muncul playlist lagu daerah. Iya, pernah menggunakan Spotify? Di handphone? Pernah menggunakan YouTube? Pernah semuanya ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada mobil tanpa sopir, namanya autonomous car. Mobil yang sudah terkini sekarang, ada mobil yang bisa parkir sendiri, nyopir sendiri. Jadi orangnya di dalam itu cuma pencet-pencet aja. Ya, ada kan? Kemudian ada namanya mesin cuci. Mesin cuci yang kita tinggal pencet sudah airnya masuk sendiri, nyuci sendiri, kering sendiri, kita tinggal ambil. Oke, itu. Nah, ini jenis-jenis AI. Ada namanya AI yang lemah, ada namanya AI yang kuat, ada namanya AI super kuat. Ada AI yang lemah, pakai mana? Bisa membobol data pribadi. Data pribadi yang kita masukkan bisa terbobol. Ya, hati-hati. Kita masukkan data-data pribadi kita ke dalam sistem internet. Kalau AI-nya lemah, bisa menjadi mungkin disalahgunakan untuk judi online, bisa juga disalahgunakan untuk pinjaman online, seperti itu, pinjol. Oke, ngerti? Ngerti judi online? Ngerti pinjol? Ngerti. Oke, lanjut. Nah itu.
kecerdasan artifisial, tujuan kita supaya kecerdasan itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu manusia dalam menyelesaikan tugas yang rumit atau beresiko tinggi, memberikan pengalaman pengguna lebih personal dan cerdas. Tuh, lanjut. Tuh ya. Itu. Oke, Bapak bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Sekarang dibuka bukunya untuk LKPD-nya dan LKPD-nya. Sekarang ditonton YouTube berikut. Ya. Saudara Komo untuk mengkonsolidasi rincian hasil secara bersamaan dan membagikannya ke agen secara otomatis sesuai dengan tahap dan proses. Nah, silakan disimak baik-baik. Disimak baik-baik. Dibuka. Ayo. Bukunya. Ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI yang dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan Disimak ya, kelompok 1 disimak, sesuai kelompok 2 disimak, dengan kebutuhan kalian. kelompok 3 disimak. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk menyiapkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja di 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas
terprosesasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Sasa MSG, masakan jadi lebih lezat. Kenapa sih harus ikut program Al-Quran Santri? Ini adalah Al-Quran Al-Quran yang diselamat dari para donatur. Kamu akan ditulis di cover. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar menganalisis tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lain. Baik, sudah dilihat videonya? Menjelaskan tentang AI. AI itu kecerdasan artifisial, atau kalau bahasa Inggris itu AI atau AI itu artificial intelligence, ya. Artificial apa? Intelligence. Ya. Nah, tadi sudah dilihat ya, sudah ditonton videonya. Nah, sekarang coba kalian lengkapi tabel ini, ya, Bapak tuliskan di papan.
lembar kerja. Oke, silakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Iya, dibuat tabelnya seperti itu ya. Dibuat tabelnya seperti itu. Oke, buat ya. Ini juga. Silakan dikerjakan. Oke. Silakan berikan contohnya. AI itu apa? Contohnya AI, kemudian manfaatnya apa? Gitu ya. Seperti video yang kita tonton tadi. Mau diputar ulang sekali lagi? Enggak, sekali aja ya. Baik. Sudah selesai ya? Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, kita semuanya berdiri, semuanya berdiri, ayo. Yuk berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Yuk. Kita bergerak bersama. Yuk, ikuti gerakannya. Sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi. Sekali lagi. Semua kita bergerak bersama. Bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, berputar. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang. Oke, lanjut. Nah, kita refleksi hari ini. Apa yang kamu pahami tentang AI? Ayo, apa yang kamu pahami tentang AI? AI itu
Apa? Apa yang kamu pahami tentang AI? Fahira bisa jawab? Oke? Oh, menimbulkan konsep. Ada yang lain? AI. AI bisa memberikan jawaban, boleh. Ada lagi? Hah? AI serba tahu, canggihan serba tahu, boleh. Membantu memecahkan masalah, boleh. Bagus sekali. Oke ya. Nah, itulah AI. AI tadi seperti yang sudah kalian jawab, bisa membantu memecahkan masalah. Ya, AI tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa lagi AI tadi apa? Kecanggihan-kecanggihan yang kamu. Betul sekali. Kemudian AI mana yang paling dekat dengan kita? AI WhatsApp boleh. Google boleh ke dalam kehidupan sehari-hari. YouTube boleh. Spotify, kecanggihan-kecanggihan seperti itu. Bagus sekali. Nah, gambar atau simbol AI yang kamu sukai? Ultraman. Boleh, Ultraman ada. SpongeBob ada. AI, gambar AI yang kamu sukai. Baik, itu ya. Setelah merefleksi pelajaran hari ini, apakah anak-anak sudah bisa memahami tentang kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Paham ya? Paham, baik. Kalau sudah bisa paham, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Setelah ini boleh istirahat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.